Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka pepanggihan ini, pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim atau semua perkara yang baik yang tidak dimulai dengan menyebut asma Allah terputus. Maka kita nyebut asma Allah dengan harapan apa yang kita lakukan sore ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat, salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, istiqomah sebagai umatnya yang kelak mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan kebaikan sampai akhir hayat kita. Kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Nyuwun pangapunten, ini kok saya tenggorokane rada Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengaturkan syukur kehadirat Allah karena kita sudah diberi nikmat yang luar biasa. Nikmat kita tentram, gitu. Kita diberi umur panjang. Kita bisa menghayati satu nikmat yang luar biasa, lahirnya Nabi. Sekalipun sudah hari Jumat yang lalu. Ibu bapak yang saya hormati, saya ingin menyampaikan mukjizat Nabi di masa kecil. Mukjizat itu kan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang terpilih. Umumnya adalah Nabi dan Rasul. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Kita sudah tahu lahirnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Mulut. 12 Mulut, tahunnya tahun gajah. Kok disebut tahun gajah? Iya, karena dulu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrohah itu akan merusak Ka'bah. Ini kalau kita melihat secara agama karena iri. Jadi dia sudah buat gereja yang besar sekali, harapannya biar orang-orang itu datang ke tempat dia. Itu kan maaf, bukan orang Islam itu. Nah, kemudian sudah dibuat, habis biaya banyak, kok tidak juga ada yang datang.
logikanya gampang. Rado mrene wong bangunane masih ada. Nah, itulah kemudian muncul keinginan kuat untuk membongkar Ka'bah. Yang saat itu Nabi sudah orang-orang Mekah itu sudah nggak mau menanggapi karena dirasa tidak kuat. Abdul Muthalib, kakek Nabi, itu sudah naik ke gunung. Naik ke gunung hanya melihat saja. Tapi dia berdoa, ya Allah, Ka'bah itu adalah milikmu. Mau dirusak oleh Abroha. Silahkan. Diserahkan kepada Nabi. Tapi dia punya urusan dengan saya. Onta-onta saya dirampas. Itu urusan saya. Saya minta pengadilan, ya Allah. Gitu loh. Pemuda-pemuda sudah nggak ada yang berani nanggulangi, itu nggak ada itu. Semua naik ke gunung, ya, melihat dari jauh. Mestinya kan Ka'bah hancur. Wong wis ora dihalang-halangi, ya. Tapi Allah punya kuasa lain. Gajah itu hanya berputar di daerah, kalau orang haji itu kon cepet-cepet di situ, nggak boleh lama-lama. Daerah mana itu? Musdalifah. Di situ tiba-tiba awan hitam. Ternyata apa? Itu bukan awan, burung ababil. Nah itu konon sejarahnya itu juga terjadi hanya sekali itu. Burung ababil itu biangat itu. Sing jarine guru saya nibake watu saka neraka. Itu kalau terbang bisa tinggi sekali itu. Saya pernah melihat itu di YouTube tadi. Ya, nenggon kenyataannya rung tawuruh ya. Gitu. Nah ini ditunjukkan gitu. Lah itu. Sehingga orang-orang Abroha itu hancur semua di situ. Kalau kena kena kulit gitu, itu terus melonyoh gitu loh. Sehingga nek coro Jawa nih meridili gitu loh. Orang-orang itu. Nah, Rasulullah dilahirkan dari keluarga Bani Hashim. Ini amit sewu kalau orang Jawa mengatakan darah biru. Nabi itu darah biru. Karena dari kakeknya penjaga Ka'bah, juru kunci Ka'bah itu. Nah, ini ada sebuah riwayat. Ibnu Sa'ad meriwayatkan, ini saya bawa buku dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarafuri. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah berkata, setelah bayiku lahir, aku melihat cahaya yang keluar dari kemaluanku menyinari istana-istana di Syam. Itu kan luar biasa. Karena ciri-ciri Nabi. Nek kalau kula panjenengan ya ora bakal ngalami itu toh. Imam Ahmad juga meriwayatkan begitu. Diriwayatkan bahwa beberapa bukti pendukung kerasulan beliau bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra, kaisar itu ya. Dan padamnya api yang disembah oleh orang-orang nyembah api ini? Orang Majusi. Serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah. Kita kalau dalam sejarahnya ada ya, Bahiroh itu atau Buhairah. Setelah itu ambles ke tanah. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya.
Sekalipun Imam Ghazali tidak menyetujui itu. Nah, setelah Aminah lahir, dia mengutus orangnya untuk memberitahu kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kan kakek dari Nabi. Bapaknya siapa? Abdullah. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita, karena tahu bahwa cucunya lahir laki-laki, ganteng gitu loh. Bayangan saya itu, Nabi itu kan luar biasa, wiwit cilik wis top gitu loh. Nah, kemudian Abdul Muthalib itu memberi nama Muhammad. Jadi nama Muhammad itu dari kakeknya. Kalau dari ibunya kan Ahmad gitu. Nah itu kemudian oleh Abdul Muthalib, bayi Muhammad itu dibawa ke dalam Ka'bah. Begitu sukacita. Dan nama Muhammad itu belum pernah ada dulu. Di zaman itu belum pernah ada. Dia memilih nama Muhammad. Nama ini belum pernah dikenal di kalangan Arab. Nek cara awake pun jenenge wis do dikenal iki. Jadiyo iki wis gitu. Itu. Beliau di khitan, ini ada versinya dua. Ada yang lahir sudah khitan, kemudian ada yang mengatakan di khitan usia 7 hari. 7 hari. Nek ngene rata-rata 7 tahun gitu nih. Harapannya ben iso ngrumat awake iki lah. Nah, wanita yang menyusuinya adalah ibunya sendiri. Kemudian diteruskan oleh siapa? Suwaibah. Suwaibah itu khodame Abu Lahab. Maka kemudian Suwaibah ini dimerdekake karena saking senangnya Abu Lahab dengan ponakan itu ya. Yang kemudian ada riwayat-riwayat itu setiap hari Senin Abu Lahab itu mendapat keringanan siksanya karena cinta kepada Nabi. Walaupun ya disiksa gitu. Nah, itu Suwaibah. Kemudian baru diasuh oleh siapa? Bani Sa'ad. Ya. Baru disusui oleh Bani Sa'ad. Siapa namanya, Pak? Sing disebut wae niku lho. Nah, beliau itu juga Amit Syah dalam Arab itu kan ada napa? Ibu susu gitu. Nggone dhewe jane ya ana niku. Wong biyen cah cilik-cilik itu kalau tetangganya punya anak jadi titipkan gitu. Itu enggak boleh menikah. Mboten entuk menikah. Ini nek biyen yo rada ngerti cacake. Gitu. Tidak tahu. Nah, tradisi yang berjalan di kalangan Arab yang sudah relatif maju itu bayi-bayi tidak disusui langsung oleh ibunya. Niki beda karo nggone dhewe artis-artis ngono lho. Ora tak susoni ndak. Apa? Niku. Kalau di sana, di sini dikatakan, sebagai langkah menjauhkan anak-anak dari penyakit
yang bisa menjalar di satu daerah tertentu. Agar bayi tumbuh kuat, otot-ototnya kekar, agar keluarga yang menyusui bisa melatih dengan bahasa Arab yang fasih. Niku. Le ora disusoni niku ora kok mergo niku wau ndak mbokne terus rupane elek rupane niku. Nah, yang menyusui Nabi ketika adalah Halimah Sa'diyah. Halimah dari Bani Sa'ad gitu loh. Yeah. Nah, sesuai budaya sana, orang mencari anak susuan itu juga banyak. Saat Halimah Sa'diyah mendatangi Nabi itu beberapa orang, sak rombongan gitu loh. Ya saka Bani Sa'ad itu. Nah, terus Halimah Sa'diyah itu hadirnya di Mekah keri dewi. Kenapa kok keri dewi? Mangkate bareng tetapi kok sampainya keri dewi. Nah, ini karena Halimah Sa'diyah itu bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Untane atau apa, keledainya kuru, wis tuwa. Dan sepanjang jalan hampir dia itu tidak bisa turu karena anaknya rewel, karena asinya tidak keluar. Nah niku lho. Dadi neng dalan ki ya wis nek cara di logika, wong nggo anake dhewe ora cukupi kok arep nyusoni anake wong liya. Logika kan nggak masuk tuh itu. Niku. Saudara-saudara Nabi yang dari satu susuan itu misalnya nih, ada Abdullah bin Haris, Anisa binti Al Haris, Hudzaifah, Judjamah, orang-orang niki semua dari napa? Asuhan Halimah Sa'diyah. Nah, ning ketika Halimah Sa'diyah yang datang paling akhir itu tadi, roh Nabi Muhammad itu ya ora langsung nggih mboten napa-napa, tidak. Teman-temannya ya wis tekan nggone Siti Aminah tetapi tidak dijupuk. Kenapa? Karena orang menyusui itu kan ya orientasinya napa? Keuntungan toh. Keuntungan. Nah, kalau orang tuanya masih utuh, harapannya iso dapat banyak. Ning nek wong tuane wis gutang gitu, itu juga mikir. Maka Halimah Sa'diyah itu yo langsung ngomong nyuwun pangapunten kula nganu nyobi golek liya ngoten lho. Tidak langsung diterima. Tapi muter nek cara Jawa jajah desa milang napa? Kori gitu. Yeah. Itu tidak dapat. Sampai nek cara bayanganku menjelang surup itu dia ngomong dengan suaminya. Yeah. Nek cara iki pilih matur, Mas, kula isin nek bali boten nggawa bayi susuan. Karepmu piye? Pripun nek bayi yatim nika wau diasuh awake dhewe. Ngoten niku. Suaminya ngegongi. Nah, oh iya, mbok menawa Gusti Allah ngenehi barokah
awake dhewe lantaran anak yatim itu. Itu motivasinya. Ya. Diucapkan oleh suami Halimah Sa'diyah. Nah, ini terjadi luar biasa. Ya. Menika waktu itu yang masa paceklik, Halimah Sa'diyah wong miskin, tetapi ada harapan muga-muga cah yatim kae didadekke barokah. Barokah niku napa? Kula nate matur, ziyadatul khairi. Tambahan kebajikan. Hisian au maknawian yang bisa dirasakan secara lahir maupun secara batin gitu loh. Nah, amit sewu kula niku nggatekke wonten tangga kula ya ming amit sewu karyawan pabrik. Ning sing putri le ngecake ekonomi pinter. Niku yo lumayan lho. Padahal UMR to nek pabrik niku kan. Tetapi nek kula mbayangke dia itu mendapatkan barokah saka saking ikhlase. Itu amit sewu, mboten wong pinter niku. Wonge bodho, nggih. Mosok digarapi nek dong rondo dong macam-macam itu digarapi. Tapi dia sejahtera. Nggih. Lah niku lho. Niku berarti gajinya napa? Barokah. Lah niku ada baiknya jika engkau melakukan hal itu, semoga saja Allah mendatangkan barokah bagi kita pada diri anak itu. Nah, sepakat kembali ke rumah Siti Aminah, rembugan wis dadi. Ketika Halimah Sa'diyah itu pertama kali gendong Nabi Muhammad kecil itu tadi dengan anaknya sendiri, niku dia merasakan apa jenenge sensasi yang luar biasa. Belum pernah dia mengalami hal seperti itu. Nah niku niki Halimah Sa'diyah merasakan sesuatu yang luar biasa. Ya, ini dikatakan di sini. Maka aku pun menemui bayi itu dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya seakan-akan aku tidak punya rasa repot sama sekali. Aku segera kembali menghampiri tungganganku dan puting susuku kusodorkan kepadanya. Bayi itu menyedot dengan lahapnya dengan sesuka hati dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa nyedot air susunya sepuasnya hingga kenyang, sehingga keduanya tertidur pulas. Niki karena apa? Bayi Kanjeng Nabi niku. Padahal wau mangkate rewel terus. Nih, hampir tidak pernah turu Halimah niku. Tapi dengan menggendong bayi Muhammad, nah niku dia merasakan sensasi yang luar biasa. Niki nek ana sing duwe bayi niki perlu dipahamkan ngoten niku. Faktor emosi itu sangat berpengaruh pada ibu hamil, ibu menyusui niku lho. Nah niku sangat berpengaruh. Kula mbiyen niku duwe napa nge-clipping niku lho. Sekitar 200 halaman tentang ASI dan manajemen menyusui niku. Ning ilang 2015. Sajake nganu napa? Kula dandan-dandan to pas udan. Nah, ora napa? Ora kerumat. Sajake karo nyonya kula didol.
Wong ten kerdus kok niku dadi buku-buku niku wis nyunyut niku. Luar biasa itu. ASI itu seperti kelenjar napa yang hidup. Maka nek menyusui karo napa menyusui dua bayi lanang karo wedok ora entuk dinikahke. Enggak boleh nikah. Karena apa? Efeknya bersatu di dalam tubuh yang berbeda. Iki anak lanang, iki anak wedok itu. Dan ASI itu hebatnya dia berkembang sesuai dengan umur bayi. ASI berbeda jika bayinya laki-laki dan perempuan. Dulu pernah ada di majalah itu di Amerika ada bayi loro lanang ro wedok. Tetapi mbokne ibunya itu ora ngerti. Iki sing dhek sapa sing lanang, dhek sapa sing wedok. Ternyata penelitiannya itu melalui kandungan ASI-nya. Sing ASI kandungannya 2, sing yang laki-laki 2, yang perempuan kandungannya 1. Itu terjadi dulu dalam sebuah majalah yang saya baca. Napa nika Suara Hidayatullah. Nah itu. Kemudian amit sewu, ibu yang menyusui tadi kalau pikirannya tidak baik, pikirannya galau, gundah, itu berpengaruh. Ini kagem putra wayah kula panjenengan lho niki gitu. Nah niku. Tetapi kalau ibu itu jiwanya tenang, nanti ASInya keluar dengan baik. Ora mesti ASIne gede ngoten lho niku. Kan ada napa susune ora mesti gede ngoten lho. Wong kecil juga cukup kok itu. Dulu Sutioso gubernur DKI ini kok sampai memberikan instruksi semua kantor yang mempekerjakan perempuan harus ada pojok ASI. Karena berbeda yang diberi ASI dengan tidak. Nek sanira pun canggih soke kulkas gitu. Disedot dulu, masukkan kulkas. Ya mangke ora langsung diombeke gitu niku. Dihangatkan dikum nenggon napa nika? Gampangane eneng mangkok, terus itu di kum ten mriku sampai hangat-hangat susu baru diberikan. Niku luar biasa niku, ASI niku. Dan amit sewu, bayi yang diberi ASI dengan tidak itu pengaruhnya jauh lebih baik yang diberi ASI. Niku penelitiannya pun nonton niku. Niku nek bocah iki ora diberi ASI, imunisasi itu tidak maksimal. Tapi kalau diberi ASI, imunisasinya maksimal. Gitu loh. Terus niku wau napa? Marani keledene nggih. Keledene niku kuru wis tuwa nggih. Sehingga waktu mangkat niku wau ya leran-leren nggih. Tetapi niku wau suamiku bisa minum air susu unta kami. Kan nggo sing siji unta sing ditumpaki Halimah Sa'diyah niku keledai. Itu. Suamiku menghampiri untaku nggih, terus iso minum niku wau. Hingga benar-benar kenyang. Dan aku pun juga minum air susunya. Aku juga kenyang. Padahal mau mangkat rak kuru to nggih. Nek le kuru ya tetep bisa kuru, tetapi ASInya keluar maksimal. Nah, niku ASI nih. ASI hewan yang dinaiki oleh Halimah dan suaminya serta bayi 2 itu. Mboten namung niku,
tenaganya luar biasa. Halimah melanjutkan, kemudian kami siap-siap menunggangi keledaiku, semua bawaan kunaikkan bersamanya, bersama di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan yang sekian jauh, tentulah keledai-keledai kami merasa lelah, tetapi tidak demikian. Dia punya kekuatan yang tidak pernah saya rasakan. Ngantek konco kancane niku ora le Bali yo keri to nggih. Mangkate bareng ning le tekan keri. Sampai di Mekah teko keri dhewe kancane wis entuk momongan kabeh. Baru ning gone Siti Aminah wis warna-warna. Kemudian apa? Tatkala pulang Halimah Sa'diyah niku berangkat keri dhewe. Tetapi iso nglancangi kanca kancane. Nah niku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Du'aib," ini sebutannya, "cilaka kowe. Tunggu kami. Bukankah ini keledaimu yang kemarin itu?" Halimah Sa'diyah jawab, "Demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku yang kemarin itu juga. Demi Allah, keledaimu tambah perkasa. Sehingga kurune napa? Punya tenaga." Niku kita kira-kira masuk akal mboten niku? Nek li kuru ya tetap kuru, tetapi napa? Tambah kekuatannya karena bawa Nabi Muhammad. Nah, kami pun tiba di rumah kami di daerah Bani Sa'ad. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun lebih subur dibanding saat itu. Domba-domba kami menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang. Air susunya penuh berisi, sehingga kami bisa memerahnya dan bisa meminum susunya. Niku. Ini kedatangan Halimah Sa'diyah neng kampunge. Domba-dombanya niku napa? Do methuke Halimah Sa'diyah niku lho. Nek cara awake dhewe pripun niku? Ya kewan iki do methuke gitu. Dadi Halimah pulang, kewane apa? Ya methuke Halimah Sa'diyah itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan niku lho. Kenyang. Niku urung tahu terjadi karena saat berangkat ke Mekah itu kan beberapa hari. Niku Halimah Sa'diyah melihat tanahnya itu ya pokoknya kaya ngoten niku ora. Tanah di Arab kan seperti itu. Tetapi sampai di rumah keadaan berbalik. Niku lho. Nah, sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes, sehingga mereka berkata, "Celakalah kamu, lepaskan dan hewan piaraanmu biar seperti nggone Halimah itu loh." Itu teman-temannya juga seperti itu. Nah, ini kan ujiat nih yang dialami oleh Nabi. Maka ada kata-kata orang yang akan masuk surga itu orang yang bahagia di dalam rahim ibunya. Maka terusnya ya seperti itu. Nah niku. Tetapi hanya kata-kata bukan hadis niku. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah kemudian Halimah Sa'diyah menjadi orang yang amit sewu hidupnya baik secara ekonomi karena
ternaknya lemu-lemu, asinya banyak, bisa diperah, bisa dijual. Lahannya subur. Yang saat itu dia heran sekali. Sehingga kemudian Nabi derek Halimah Sa'diyah itu 2 kali. Periode pertama sampai usia kira-kira 5 tahun. Terus dibalik karena sesuai perjanjian. Ning hati Halimah itu ngeman. Wah, aku jane saya seneng lho Pak. Engko nek entuk jaluk supaya dientukke melu awake dhewe, bahasanya gitu. Kemudian sudah disampaikan kembali ke Mekah. Kemudian kami membawa kepada ibunya. Meskipun hati kami berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan barokahnya. Tadi kan barokah atau yang diharapkan itu. Nah, sampai di Mekah terjadi ya ketemu karo wong tuane biasa ya. Tapi saat itu sedang ada nopo? Wabah. Wabahnya mboten Covid niki. Gitu. Wabah itu di sana suhu yang tinggi atau yang rendah. Anak-anak oke sing rado kuat. Kemudian Halimah Sa'diyah dikasih tahu oleh Siti Aminah, Bu, mriki sakniki nembe wonten pagebluk niki. Biar anak saya selamat, kersane tenggene jenengan mawon. Bahasane kira-kira seperti itu. Kan seneng banget itu. Seneng banget. Maka kemudian ikut lagi sampai usia berapa? 6 tahun. Nah, 6 tahun dikembalikan ke ibunya karena apa? Amit sewu dibelah dadan ini loh Nabi itu. Ada peristiwa pembelahan dada dan itu sih ngerti oke. Nabi Muhammad bersama teman-temannya itu kayak dodolanan gitulah. Kemudian malaikat Jibril datang dan temannya malaikat apa? Jibril, Mikael, kemudian ngangkat Nabi di atas batu, kemudian di belek itu. Ada kata-kata Jibril yang mengatakan, kan dijukuk nopo ati ini toh. Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu, maka dicuci dengan air Zam-Zam. Nah niku. Setelah itu kancane kan bengok-bengok mulai Muhammad dibunuh. Karena dia tahu ledi napa niki belah dadan niku. Kemudian roh bapakne do sama anak-anak itu nang ngendi dibunuh nang kono gitu kan bahasa kita. Kemudian apa datang tapi Nabi sudah selesai dan tampak lebih cerah wajahnya, tetapi rodo pucet saat itu. Sehingga Halimah Sa'diyah takut kalau terjadi apa-apa dengan Nabi Muhammad. Maka diantarkan dengan bapak Nero itu adiknya apa saudaranya ke tempat Siti Aminah. Kemudian ikut Siti Aminah sampai usia berapa? Niku hanya sebentar. Karena dijak ziarah ke tempat makam ayahnya. Niku le ziarah ten Madinah lho niku. Madinah. Pulang kemudian ibunya nek cara awake dhewe kekeselen sakit sampai meninggal. Itu jadi ada beberapa hal yang napa niku wau
mukjizatin Nabi Muhammad di waktu kecil seperti itu. Ini satu versi dari kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Ngaten kemawon, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bakoi ilmu, nambah ilmu bagi kita semuanya. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.